Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021. Pagi ini saya akan membaca kita dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, di mana hari-hari itu mereka ada dalam pergumulan, dalam situasi yang tidak nyaman, yang tidak jauh berbeda dengan kondisi yang kita hadapi pada hari-hari seperti itu. Karena kita tahu bahwa pada hari-hari itu Rasul Paulus katakan hari-hari yang jahat. Kita berjumpa dengan hari-hari yang kita jalani sekarang, kondisi tidak stabil, kesehatan dan keadaan situasi yang seringkali bisa berubah tanpa kita bisa duga. Bencana alam, teror, penyakit, itu semua terjadi di hari-hari yang jahat. Nah, firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatian yang penting dari kita untuk melihat apa yang sedang terjadi, supaya jangan kita menjadi orang yang bebal. Karena tanda-tanda sudah jelas, keadaan sudah jelas, tetapi kita tidak waspada. Kita tidak punya tanggapan yang baik tentang hari-hari yang ada. Nah, sebagai umat Tuhan seringkali kita tahu bahwa gosip itu nggak bagus. Kita tahu menceritakan kekurangan, kelemahan orang lain itu tidak bagus, tidak baik. Tetapi karena kita tidak perhatikan, karena kita tidak teliti, maka kita terjebak dengan membicarakan hal-hal yang kita sendiri tahu itu tidak baik. Nah, sebab itu kita disuruh perhatikan dengan baik. Kalau kita lihat Matius pasal 13 ayat 13 sampai 15, di situ dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Di sini kita jumpai pernyataan Yesus bahwa ada banyak orang-orang yang bisa melihat. Untuk menjadi perhatian, kita harus lihat. Ada orang yang perlu perhatian, harus mendengar supaya dia bisa ngerti apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Namun firman Tuhan katakan, jika kita tidak teliti, maka kita jadi orang-orang yang bebal. Dan orang-orang bebal itu adalah orang-orang yang tidak pernah menanggapi, orang-orang yang tidak punya respon, orang-orang yang tidak mengerti
apa yang perlu bagi kepentingan hidupnya. Banyak orang melihat, banyak orang mendengar, tetapi mereka tidak paham apa yang penting untuk hidup mereka. Mereka bisa lihat orang susah, mereka bisa mendengar berita tentang malapetaka, tetapi mereka tidak punya pengertian untuk diri mereka sendiri. Bagaimana jika hal itu terjadi dengan mereka? Apakah mereka bisa selamat? Apakah mereka bisa luput dari kondisi itu? Hal itulah yang seringkali tidak diperhatikan. Sebab itu, buku Efesus ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita dengar di hari-hari ini harus kita perhatikan dengan baik. Karena jika kita tidak mengerti dengan apa yang kita sudah lihat, kita tidak mengerti dengan apa yang kita sudah dengar, maka kita menjadi orang yang bebal. Orang-orang yang bebal itu orang-orang yang mengalami kehidupan yang tidak akan pernah memperoleh pertolongan dan keselamatan. Sebab itu dalam Matius 13 ayat 15 tadi katakan, sebab bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kita perlu teliti, kita perlu memperhatikan, baik kita lihat, baik kita dengar, supaya hati kita mengerti, hati kita paham apa yang sedang terjadi dan apa yang akan Tuhan buat dengan kehidupan kita. Sebab itu mari kita mau pergi bekerja, kita mau pergi berbisnis, kita mau kuliah, kita akan sibuk dengan tugas di rumah tangga kita masing-masing. Mari perhatikan bagaimana kita membawa hidup kita. Kita lihat di luar sana, kita dengar berita di luar sana, tetapi kalau kita yang ada tidak memperhatikan dan memiliki pengertian dengan hati kita, maka kita tidak berbeda dengan mereka yang bebal, dengan mereka yang tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu, mari kita mau satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, kami masih ada lagi di hari yang baru ini. Sebab itu Bapa, kembali di hari ini, Engkau tolong kami supaya mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami mengerti tentang hari-hari yang kami sedang jalani, supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak menjadi seperti orang yang bebal, di mana Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kepada kami, tapi kami tidak mengerti, kami tidak meresponi dengan baik, karena hati kami sudah menebal. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya kami memiliki mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang mengerti apa yang menjadi rencana serta kehendak Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas kasih setia Tuhan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.